رب العالمين وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan nikmat karunia kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua sampai hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut kita untuk mengganti apa yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh kita untuk mengganti apa yang sudah Allah berikan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya menyuruh kita agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat Isya tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lama ini Pak? Lama? Mau lama atau sebentar? Biasa aja Pak ya. Pulimas ya, kuliah 15 menit. Nanti kita akan sampai setengah 9. Bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala? 10 terakhir bulan Ramadan itu adalah 10 terakhir yang sangat mulia, yang sangat banyak keistimewaannya. Seharusnya sebagai orang yang ingin mendapatkan predikat ketakwaan daripada Allah Subhanahu wa taala, tak boleh kita lewatkan ini. Kenapa banyak keistimewaannya? Salah satu keistimewaan di 10 terakhir bulan Ramadan itu, Allah turunkan Al-Quran kepada kita sebagai orang yang beriman, kepada orang yang Islam, yaitu di malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, tentu ada Ustaz. Ini nyata ini. Biasanya minta tanda tangan nanti Ustaz. Ada Ustaz. Kitab yang diturunkan kepada kita sebagai orang Islam itu ada berapa? 4. 1 Al-Quran berurutan. 1 Taurat kepada Nabi Musa. Yang kedua Zabur kepada Nabi. Yang ketiga Injil kepada Nabi Isa. Nah, yang keempat Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Seluruh kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi itu sudah disempurnakan oleh semua dalam Al-Quran. Di antara kitab yang 4 itu yang paling sempurna itu kitab Al-Quran. Bukan berarti yang ketiga sebelumnya tidak sempurna Pak ya, tapi yang paling sempurna itu kitab Al-Quran. Itu salah satu keistimewaannya. Yang kedua, apalagi keistimewaannya? 10 terakhir bulan Ramadan Allah menurunkan, Allah memberikan kepada kita satu malam yang sangat istimewa, namanya Lailatul Qadar. Kalau kita menghidupkan malam Lailatul Qadar itu, pahalanya sama seperti beramal 83 tahun. Ada yang umurnya 83 tahun di sini Pak? Enggak ada ya? Udah jarang sekarang kita jumpai orang yang berumur sampai 83 tahun. Tapi dengan menghidupkan malam Lailatul Qadar atau 10 terakhir di bulan Ramadan, pahalanya seperti beramal 83 tahun. Apalagi keistimewaannya? Di 10 terakhir bulan Ramadan Allah menurunkan malaikat Jibril beserta dengan pasukannya, yang ribuan pasukannya. Allah menyuruh kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, turun ke bumi. Siapapun yang beramal ibadah, artinya dengan menghidupkan malam Ramadan 10 terakhir bulan Ramadan, itu dicatat oleh malaikat Jibril beserta dengan pasukannya amal ibadah. Dicatat oleh malaikat Jibril supaya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebetulnya masih banyak keistimewaan itu. Tapi apakah mungkin kita mendapatkan keistimewaan itu? Mungkin nggak? Bisa jadi. Bagaimana caranya Ustaz? Yang pertama, supaya kita dapat keistimewaan 10 terakhir bulan Ramadan itu, yang perlu kita perbaiki yang pertama sholat. Kualitas ibadah sholat. Kalau kita puasa enggak sholat, itu enggak ada gunanya Pak. Di luar sana, bukan di sini. Di luar sana banyak orang yang puasa, yang menahan lapar, menahan haus, menahan daripada seluruh yang membatalkan puasa, tapi tak sholat, tak ada gunanya.
Yang paling tinggi kedudukannya itu sholat dulu. Rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat baru puasa. Masih ada 2 di bawahnya. Harus kita perbaiki kualitas ibadah sholat kita. Kalau kita sudah melaksanakan ibadah sholat, setelah itu kita masih maksiat kepada Allah, itu pertanda sholat kita tidak diterima. Itu pertanda sholat kita ditolak oleh Allah. Karena Allah bilang dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat yang ke-45 di akhir juz yang ke-20, apa kata Allah? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang kamu kerjakan mencegah perbuatan keji dan perbuatan yang munkar. Setelah kita sholat tapi masih maksiat, itu pertanda kalau kita tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hormati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah sholat itu adalah ibadah yang paling utama di hadapan Allah. Ibadah yang satu-satunya Rasulullah sendiri menjemput perintahnya berjumpa dengan Allah. Tapi masih banyak di antara kita, anak-anak kita, istri kita, suami kita, keluarga kita yang lalai dengan sholatnya karena kesibukan dunia. Padahal dalam kitab Nihayatul Zaid dijelaskan, orang yang meninggalkan sholat subuh dengan sengaja dosanya 60 tahun di neraka jahanam. Orang yang meninggalkan sholat zuhur dengan sengaja dosanya seperti membunuh 1000 orang beriman. Orang meninggalkan sholat asar dengan sengaja dosanya seperti menghancurkan Ka'bah. Orang meninggalkan sholat maghrib dengan sengaja dosanya seperti berzina dengan orang tua kandung sendiri. Orang meninggalkan sholat isya dengan sengaja dosanya Allah tak ridho kita hidup di atas bumi. Maka oleh karena itu Bapak yang dirahmati Allah, perbaiki kualitas ibadah sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita perbaiki apalagi? Banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita tak ada yang tak berdosa. Semua berdosa. Semua punya salah. Semua punya khilaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tak berdosa. Salah satu manusia yang paling sempurna yang Allah ciptakan yang tak berdosa, dan satu-satunya itu cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Pemaaf. Bulan Ramadan juga identik dengan bulan maghfirah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun maksiat yang pernah kita lakukan, ketika kita benar-benar taubat kepada Allah, maka Allah akan ampun pasti. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya dosa yang pernah kita lakukan, maksiat yang pernah kita kerjakan, semua pasti akan diampuni Allah. Cuma satu yang tak diampuni Allah, apa itu? Syirik, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan Allah, ibu pun kalau diduakan marah ya. Marah bu. Cuma satu orang yang berarti selebihnya enggak marah, Pak. Enggak apa-apa. Berarti selebihnya enggak marah diduakan. Allah itu pencemburu, ibu saja diduakan marah, apalagi Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat yang ke-33 di halaman ke-180 di juz yang ke-9 akhir. Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tak akan pernah menghukum orang-orang yang mengikut dengan ajaran Nabi. Allah tak akan pernah menghukum, mengazab orang-orang yang selalu meminta ampun kepada Allah. Dengan bahasa sederhana, minta ampun kepada Allah maka akan diampuni dosa. Mumpung masih ada kesempatan berapa malam lagi nih, kurang lebih 3 malam lagi, perbaiki diri kita, bermunajat kepada Allah. Malam hari di sini ada iktikaf, ada. Malam hari bermuhasabah diri, rendahkan anggota tubuh yang paling mulia di diri kita, apa itu? Kepala. Serendah-rendahnya di hadapan Allah. Akui kesalahan yang pernah kita lakukan, akui dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Minta ampun kepada Allah dengan harapan kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga atau yang terakhir, apalagi yang perlu kita perbaiki setelah kita melewati Ramadan ini? Yang perlu kita perbaiki dan perlu kita terapkan adalah istiqomah. Istiqomah. Pada bulan puasa kita menghatamkan Al-Quran. Pada bulan puasa kita banyak melakukan ibadah-ibadah yang sunnah, sedekah, infak dan lain sebagainya. Pada bulan puasa kekhusyuan kita ketika melaksanakan ibadah salat sangat khusyuk. Ini harus konsisten setelah Ramadan meninggalkan kita. Harus istiqomah. Sebetulnya istiqomah itu sangat berat, karena balasannya Allah bilang dalam Al-Quran surah Fussilat, apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu
tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah bilang dalam ayat itu, orang yang istiqomah itu Allah memberikan balasan surga yang sangat luar biasa nikmat. Ketika kita mampu istiqomah amal-amalan yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan ini, setelah Ramadan juga masih konsisten untuk kita amalkan, itu bertanda puasa kita diterima Allah. Tapi kalau seandainya kita tidak konsisten, tidak istiqomah, amalan-amalan yang ibadah yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan, setelah Ramadan juga ditinggalkan, itu bertanda ibadah puasa kita tidak diterima. Kita hanya sekedar melepaskan kewajiban. Kalau hanya sekedar melepaskan kewajiban sangat mudah. Puasa tinggal kita menahan lapar, haus dan sekalian membatalkan puasa, selesai. Tapi menjaga kualitas ibadah itu sangat susah. Inilah tugas kita, inilah evaluasi kita. Makanya Ramadan itu termasuk bulan tarbiyah, pelajaran bagi kita. Diajari kita untuk sabar, diajari kita untuk jujur, diajari kita untuk tidak bohong. Hal-hal seperti ini harus kita terapkan setelah selesai Ramadan. Bisa kira-kira Bu? Bisa, insyaallah ya. Insyaallah. Bagaimana mata Allah Subhanahu wa taala. Ini saya dapat sampaikan, mudah-mudahan tausiah yang sangat singkat ini, yang sangat sederhana ini memberikan hikmah kepada kita, memberikan manfaat kepada kita, sehingga setelah selesai Ramadan kita lebih mawas diri, lebih memperhatikan diri kita agar selamat daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita tentunya setelah selesai Ramadan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan predikat takwa daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.